Berarti awalnya kan dibilang hanya 5 minggu ya Ya, perang ini berlangsung gitu. Tapi kalau menurut Mbak, ini akan berlangsung panjang kira-kira dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan? bisa jadi. Nah, untuk melihat itu kayaknya kita harus tadi ya melihat doktrin pertahanan Iran memang. Doktrin pertahanan ini tidak dirancang untuk dominasi secara tradisional atau secara simetris. Jadi dia tidak akan bisa mengalahkan kemudian pasukan negara lain dengan cara one on one. Apalagi Amerika Serikat dan Israel. Karena kita tahu berdasarkan data dari IISS ya, Military Balance, sebenarnya secara military expenditure Israel ini jauh lebih besar, 6 kali lipat dibandingkan dengan Iran. Jelas asimetris. Kalau disuruh satu lawan satu secara tonjok-tonjokan langsung kan nggak mungkin ya. Pasti sudah pasti kalah. Makanya Iran doktrin pertahanannya itu selalu diarahkan ke arah menerima. Ya, jadi dia menerima hukuman, menerima dampak yang kemudian akan terjadi, lalu kemudian dia mempertahankan dominasi politik di dalam negerinya, sambil kemudian mencoba untuk melakukan tekanan juga di bidang ekonomi dan kemudian di bidang sosial politik, termasuk tadi ya membuat deep fake, lalu kemudian membuat disinformasi dan lain-lain. Itu yang kita lihat. Jadi sekarang Iran akan jauh lebih diuntungkan dengan perang yang jangka panjang dibandingkan dengan AS dan Israel. Karena apa? Nah, karena satu hal sebenarnya, dari sejarahnya kita lihat bahwa negara yang kemudian menjadi tempat peperangan itu adalah sebuah faktor eksistensial untuk mereka. Karena mau tidak mau kalau misalnya mereka menyerah begitu saja, mereka mundur dari peperangan, negaranya akan hancur. Rezim politiknya akan berantakan. Negaranya akan jatuh di dalam state kekacauan. Gitu. Itu yang kemudian dikhawatirkan. Maka ketika kemudian perang ini berlangsung, Iran tuh tahu bahwa tidak ada pilihan lain bagi Iran selain tetap berperang. Selain kemudian memenangkan perang ini bagaimanapun caranya, meskipun harus berperang puluhan tahun, dia akan lakukan. Karena ini yang kemudian kita sebut sebagai tadi ya protracted war dan strategi yang melakukan strategi perang atrisi. Apakah Iran merasa percaya diri karena mungkin secara tidak langsung mendapatkan dukungan dari Cina? Saya kira sebenarnya lebih dari Cina. Iran itu sudah sekitar 20 tahun membangun kekuatan proksinya di Timur Tengah ya, seperti yang kita sebut sebagai Axis of Resistance. Nah, kita kenal ada Houthi ya di Yaman, lalu kemudian ada Hezbollah di Lebanon, ada juga proksi-proksinya Iran di Irak ya. Lalu kemudian kita lihat ada IRGC dan lain-lain ya, yang kemudian kita lihat itu memiliki kekuatan yang cukup masif di Timur Tengah. Mereka bukan negara, mereka adalah non-state actor ya. Tetapi kemudian mereka memiliki kapasitas tempur yang setara dengan state, dengan small state sebenarnya. Terutama ada Houthi ya. Houthi itu memiliki kemampuan untuk bisa memproduksi senjatanya sendiri. Jadi bayangkan sebenarnya. Dan rata-rata mereka ini merupakan political actor di negara asalnya. Termasuk misalnya Hezbollah ya, gitu yang merupakan political actor dominan di Lebanon. Nah, itu sudah dibangun secara terus-menerus dan konsisten selama 20 tahun di Iran. Nah, apabila terjadi sesuatu kepada salah satu anggota dari Axis of Resistance, maka kemudian mereka akan diaktifasi. Sama dengan apa yang terjadi ketika kemudian terjadi masalah di Gaza Strip waktu itu ya, pasca 7 Oktober itu. Nah, ketika kemudian Hamas terdesak, waktu itu Iran melakukan serangan sebagai simbolis bahwa sebenarnya ya Hamas itu tidak sendirian, Hamas merupakan bagian dari Axis of Resistance gitu. Nah, makanya sekarang apabila Iran ini sewaktu-waktu terdesak dan meminta aktivasi dari proksi-proksinya, itu akan terjadi. Dan perang yang akan terjadi itu akan asimetris juga, perang asimetris juga. Karena sekali lagi ya mereka bukan state actor, mereka memiliki kapasitas yang terbatas meskipun setara dengan kemudian small states. Tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa menandingi Amerika Serikat dan Israel. Nah, tetapi itu akan membuka masalah-masalah baru. Seperti misalnya sekarang kan Selat Hormuz yang ditutup. Sementara di Yaman itu ada Bab el Mandeb. Yang mana itu adalah selat tempat kemudian keluarnya terusan Suez. Jika itu ditutup, maka kemudian perdagangan Eropa ke Asia itu akan terhambat. Ya. Pertama itu. Lalu yang kedua, kita lihat memang Iran ini memiliki negara-negara yang hubungannya baik dengan Iran, ya, aliansi-aliansi. Tetapi kita harus pahami bahwa aliansinya sifatnya berbeda dengan apa yang kemudian kita temukan di aliansi NATO. Nah, kalau NATO itu kan sudah jelas, dia collective defense. Artinya kalau misalnya ada satu yang diserang, maka semuanya ikut akan membantu. Gitu. Kalau Iran ini sebenarnya lebih ke arah strategic operation sebenarnya dengan Rusia, dengan China, dan baik itu Rusia dan China selama perang ini berlangsung sebenarnya membantu Iran, tetapi dengan cara tidak langsung. Di antaranya adalah providing intelligence support kepada Iran untuk bisa menembakkan misil-misilnya dengan lebih akurat. Tuh.
Tetapi kalau ditanya, apakah kemudian ini akan tereskalasi ya dan kedua pihak tersebut akan turun secara langsung di dalam perang? Ada kemungkinan di sana, tetapi sejauh ini belum, gitu ya. Karena yang pertama saya rasa ini keduanya masih menikmati peperangan ini. Mereka happy sebenarnya dengan perang ini, gitu. Tapi kalau mereka katakanlah Jadi mereka happy loh. menikmati ya, happy. Jadi mereka penonton ya. Oh, Iya, Tapi benar. agak berbahaya Iya. di Cina yang mengharapkan apa namanya BBM pasokan minyaknya itu masih lewat Selat Hormuz, masih dari Iran. Kan agak berbahaya bagi Cina karena harga minyak dunia semakin tinggi, biaya mereka akan lebih mahal lagi ya kos yang akan mereka keluarkan. Oke, gini. Cina itu sekitar 1/5 bauran minyaknya itu dari Selat Hormuz, yang mana itu sebenarnya jumlah yang besar ya. Tapi Cina sebenarnya masih bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasinya kemana? Rusia. Oke. Makanya Masih ada masih ada yang kesan-kesan lain. mereka itu Iya. Betul. seperti wait and see aja Iya. ya. Yang pertama itu, yang kedua sebenarnya Cina ini diuntungkan karena apa? Amerika Serikat itu kan sebenarnya selama ini melakukan rapid voting, khususnya ketika masa Presiden Obama sampai Biden ya, yang menganggap bahwa kawasan Indo-Pasifik ini merupakan kawasan yang penting. Tapi kemudian ketika perang ini terjadi, pecah di Timur Tengah, ini Amerika Serikat melakukan retrenchment strategi atau mulai mengurangi fasilitas-fasilitas ya, Iya. kemudian teknologi-teknologi fasilitas, bahkan kemudian kapal yang kemudian ada di base-base Amerika Serikat Ditarik diambil semua. Indo-Pasifik betul, ada beberapa yang ditarik termasuk di Jepang, Iya. di Korea Selatan. Bahkan kemarin kita mendengar kabar bahwa THAAD system yang ada di Korea Selatan itu ditarik untuk kemudian bisa melengkapi persenjataan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jadi bayangkan Korea Selatan ini sekarang sedang ketar-ketir juga karena Karena Korea Selatan ini siap-siap diserang Korea Utara ya. betul. Nah, itu membuka peluang negara-negara lain untuk bisa hostile kepada Korea Selatan. Baik Iya. Korea Utara tadi Maupun ataupun China ya. karena China ini sebenarnya awalnya masih ada hubungan ekonomi yang cukup bagus dengan Korea Selatan, tapi Korea Selatan mengorbankan itu ya untuk kemudian bisa menempatkan misil-misilnya misilnya itu betul, pertahanan sistem udara itu ya di Korea Selatan karena China is not very happy about it. Iya. China is pasti. not very happy. Konsekuensinya kan dari ekspor impor, perhubungan dagang dan lain-lain, China is retracting from the South Korea gitu. Nah, itu yang terjadi. Berarti kan ada vakum atau kemudian kekosongan kekuatan kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik. Nah, sementara untuk Rusia ya dia happy karena sekarang minyaknya laku. Iya. Ini ngomong-ngomong soal minyak nih ya. Memang yang menarik itu adalah sebenarnya apa sih tujuannya Amerika gitu ya, membantu Israel gitu kan. Itu yang pertama. Terus kemudian kenapa Iran gitu? Apakah memang ada cadangan minyak di Iran gitu? Nah, seperti yang kita tahu kan sebenarnya Amerika Serikat dengan mencaplok Venezuela kemarin mengaktifkan kembali yang disebut sebagai petrodolar ya. Ya kan, petrodolar artinya semua itu berdasarkan dolar Amerika gitu untuk transaksi. Nah, terus kemudian kita mendengar kemarin ada kabar bahwa kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz sekarang harus menggunakan yuan gitu. Nah, ini artinya nanti ke depannya apakah akan menjadi petrol yuan atau gimana kira-kira nih, Mbak? Oke, kita mulai mungkin dari kepentingan AS dan Israel dulu ya. Iya. Pertama sebenarnya yang lebih signifikan kepentingannya di sini adalah Israel. Karena yang dekat secara geografis dekat Iran itu kan adalah Israel. Kalau misalnya seandainya Iran berhasil membangun senjata nuklir, maka yang paling pertama takut itu adalah Israel. Karena itu merupakan existential threat untuk Israel. Tetapi untuk AS sebenarnya itu tidak begitu. Untuk kepentingan AS di sana adalah untuk menempatkan Israel sebagai great power tunggal di kawasan. Ya, karena Amerika Serikat tahu bahwa dia ingin melakukan dominasi, tetapi tidak bisa langsung. Ya, jadi dia berusaha untuk kemudian menggadang Israel sebagai great power di kawasan tersebut, sehingga kemudian jika Amerika Serikat memiliki kepentingan itu agak cukup mudah untuk mengakomodirnya via Israel. Itu ya. Nah, kepentingan yang kedua dari Amerika Serikat adalah, dia mengetahui bahwa Iran ini sebenarnya memiliki sumber daya uranium yang cukup besar.
itu sebenarnya. Uranium berarti. Uranium. Oke. Ya, jadi selama ini Hmm. sebenarnya memang sudah ada proses enrichment uranium. Jadi ada beberapa ratus kilogram memang uranium yang ada di Iran ini dan kemudian ini disimpan di tempat-tempat lokasi-lokasi rahasia. Bisa jadi di bawah tanah, bisa jadi kemudian di tempat bunker tertentu ya kita nggak tahu itu di mana. Tetapi kemudian yang diincar oleh Amerika Serikat adalah memastikan bahwa Iran sama sekali tidak memiliki sumber daya dan kapasitas untuk pembangunan senjata nuklir. Untuk kapasitas ini sudah jelas karena udah ada asesor dari IAEA yang mengatakan bahwa memang Iran ini Kan sudah belum pernah secara terjadi di tahun 2025 yang pada saat Amerika Iya. mengatakan Betul. ada Iran sedang membangun senjata nuklir. Ya, Dari pengayaan IAEA uranium. ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tetapi yang kemudian didapat dari laporan intelijen CIA adalah itu sebenarnya masih ada stockpiling uraniumnya, gitu ya. Dan katanya ini sudah di-enrich lebih dari 60%. Nah ini yang kemudian agak mengkhawatirkan. Kita nggak tahu setepat apa kemudian laporan intelijen dari CIA, tapi 60% itu merupakan angka yang sebenarnya cukup besar. Karena untuk energi biasanya itu hanya di-enrich sekitar 12-13%. Betul. Tapi untuk senjata itu biasanya 60% ke atas. Ini kan Iran ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Rusia. Nah dikhawatirkan adalah takutnya Iran mendapatkan teknologi Rusia dan membangun senjata nuklir sehingga kemudian terjadi adanya nuclear arms race di Timur kawasan Tengah. tersebut. Iya. Betul. Sehingga gagal nih Israel menjadi hegemon tunggal tadi, harus bersaing dengan Iran. Yang terjadi adalah stalemate nanti seperti apa yang terjadi di India dengan Pakistan. Iya. Kemudian membangun hingga kemudian resiko perang nuklirnya menjadi semakin besar. Itu yang sebenarnya ditakuti oleh Amerika Serikat. Nah, tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada imminent threat untuk melakukan itu? Jawabannya kan nggak ada ya. Iya. Karena sebenarnya Iran ini selama ini nggak pernah menyerang negara tetangganya tanpa ada provokasi terlebih dahulu. Lalu kemudian sudah jelas tadi ya secara kemampuan ini belum ada gitu. Tetapi kemudian ya ini yang kemudian masih dipertanyakan publik apa sih yang menjadi motivasinya gitu untuk kemudian bisa menyerang Iran karena motivasinya selalu bergeser. Dari awal kita bicara tentang nuklir, lalu kemudian tentang how Iran is harboring axis of resistance. Yes. Ya. Lalu kemudian tentang pelanggaran humanitarian di sana. Ya. Lalu kemudian terakhir tentang bagaimana Iran itu merupakan negara yang kaya minyak dan kemudian kaya uranium. Betul. Ya, terakhir perang Armageddon itu dimulainya di Isfahan ya, betul. Iya. Iya. Kita lihat kan sebenarnya berarti narasi yang digunakan oleh Amerika Serikat ini agak tidak konsisten dari waktu ke waktu. Orang-orang masih mempertanyakan tujuannya apa sih sebenarnya untuk melakukan itu ya. Nah termasuk tadi sebenarnya Amerika Serikat punya concern terkait dedolarisasi juga. Makanya ini sebenarnya kalau bicara tentang dedolarisasi itu kaitannya dengan Venezuela juga untuk mengamankan tadi ya misalnya agar kemudian transaksi yang keluar dari Venezuela bisa menggunakan dolar. Betul. Termasuk juga apa yang terjadi di Selat Hormuz. Makanya Iran ini tahu pasti kalau misalnya Amerika Serikat ini takut kalau misalnya dolar sudah tidak dipakai lagi. Iya. Karena sekarang ada LCS kan, local currency settlement juga, Betul. yang memungkinkan negara-negara melakukan transaksi tidak menggunakan Dolar, ya. Ya makanya sekarang boleh, tapi pakai yuan yang digadang-gadang sebagai kemudian penggantinya dolar. Iya. Currency dari negara yang ekonomi sekarang sedang naik dan cenderung lebih stabil kayak gitu ya secara ekonomi. Nah itu yang kemudian menjadi perhatian. Saya nggak tahu apakah kemudian benar ada keinginan untuk mendapatkan minyak ya dan lain-lain yang seperti sekarang ramai di sosial media disebutkan. Tetapi yang jelas ya kita secara logika aja melihat bahwa Iran itu merupakan negara keempat dengan oil reserve terbesar di dunia. Meskipun misalnya awalnya atau dari narasi formalnya tidak ada mengarah ke arah situ, apabila okupasinya itu dilakukan, kemudian pemerintahnya diganti dengan pemerintahan boneka pro ke Amerika Serikat. Yang terjadi adalah apa? Amerika Serikat bisa menguasai sumber daya di sana. Yes. Gitu. Dengan perusahaan-perusahaan asli Amerika. Betul.